Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Casirat yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Fathul Qorib, makna pesantren dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan ini dari awal hingga akhir bermanfaat bagi kita semua fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Casirat yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang etika yang harus kita lakukan sebagai umat Islam ketika kita melaksanakan qadil hajah atau buang air besar maupun buang air kecil pada bagian yang kedua. Mari kita mulai sahabat Casirat yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajtanibu nadban qadil hajati al-baula wal ghaita fil ma'ir rakidi. Wa yajtanibu lan ngetoi nadban hale sunnah sapa qadil hajati wong kang nekani hajat al-baula ing nguyu wal itoh lan ngising fil ma'ir rakidi ing dalem banyu kang meneng. Amal jari anapun utawi banyu kang lumaku iku fayukrahu moko dimakruhaken apa baul lan ghaid fil qalili ing dalem banyu kang sithik minhu saking jari dunal katsiri ora banyu kang akeh. Lakinil aula tetapi ini utawi kang luwih utama iku ajitnabuhu ngetui al baula wal ghaitah. Artinya sunnah hukumnya bagi orang yang melaksanakan qadil hajah untuk tidak melaksanakan qadil hajahnya di dalam air yang diam. Adapun air yang mengalir hukumnya makruh jika kita melaksanakan qadil hajah di dalam air yang mengalir itu, seperti qadil hajah buang air kecil maupun air besar di aliran sungai yang sangat kecil sungainya itu, maka itu hukumnya dimakruhkan. Untuk air yang mengalir yang banyak, misalnya sungainya besar, maka hukum melaksanakan qadil hajah di sana itu tidak makruh, melainkan yang utama kita tidak melaksanakan qadil hajah untuk air yang mengalir meskipun air itu banyak. Seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati. Jadi kalau kita mau melaksanakan buang air besar ataupun buang air kecil, maka semaksimal mungkin bagi kita untuk menghindari buang air besar maupun buang air kecil di dalam air atau terhadap air itu jangan, karena kemungkinan besar air itu masih digunakan oleh orang. Hukum sunnah menghindari ini apabila air itu adalah milik kita sendiri. Tetapi kalau air itu memang dimiliki oleh orang, bukan milik kita sendiri, maka hukum untuk qadil hajah di sana itu dihukumi haram. Kecuali kita tahu bahwa yang memiliki kolam tersebut akan ridho kalau kita kencingi atau kita BAB di sana. Seperti itu sahabat Casirat. Tetapi kalau memang kita sudah yakin, dan saya yakin tidak ada orang yang rela kolamnya itu dikencingi oleh orang lain seperti itu, maka dari itu kesunahan untuk menghindari qadil hajah di dalam air atau kolam yang di kolam air yang tenang, maksudnya air yang diam, itu apabila kolam itu milik kita sendiri. Kalau milik orang lain ya tentu tidak boleh. Tadi disampaikan bahwasanya qadil hajah di dalam air yang mengalir, yang airnya itu banyak, artinya besar airnya itu, misalnya sungainya besar, itu hukumnya tidak makruh, tetapi yang utama menghindari qadil hajah di sana. Itu apabila kita lakukan di siang hari. Kalau malam hari itu lebih baik tidak kita BAB di air yang mengalir meskipun airnya itu banyak. Seperti itu sahabat Casirat. Mengapa kok seperti itu? Karena air di waktu malam itu biasanya digunakan aktivitas oleh jin. Maka dari itu hukumnya bagi kita makruh kita qadil hajah
di dalam air yang mengalir meskipun airnya itu besar kalau kita lakukan di malam hari, karena malam hari itu tempat jin melakukan aktivitas di dalam air. Atau atau sederhananya seperti ini, kalau malam itu biasanya air itu milik jin, kalau siang milik manusia seperti kita, seperti itu. Hal ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh ke sungai malam-malam, itu tidak begitu maksudnya, melainkan kalau malam itu biasanya air itu digunakan aktivitas oleh jin. Maka dari itu tidak salah kalau orang tua kita dulu memberikan informasi kepada kita, meskipun kadang-kadang agak berlebihan seperti itu, sahabat Casirat yang kami hormati. Kalau kita masuk kamar mandi di waktu malam, hendaklah kita memberikan kode terlebih dahulu. Takutnya kamar mandi yang akan kita datangi di malam hari itu sedang dilakukan aktivitas oleh jin, seperti itu. Makanya kalau dulu yang pernah saya dengar itu, kalau mau masuk kamar mandi di waktu malam, hendaklah memberikan kode seperti seperti itu, sahabat Casirat yang kami hormati. Karena biasanya jin melaksanakan aktivitasnya di dalam air itu pada waktu malam hari, karena memang malam hari itu biasanya manusia pada istirahat. Seperti itu, sahabat Casirat yang kami hormati. Itulah hukum qadil hajah di dalam air. Baik, kita lanjutkan. Wa bahatsan Nawawiyyu, lan bahas sapa an-Nawawi Imam Nawawi tahrimahu ing harami baul atau ghaid fil qalili ing dalem banyu kang sithithik jari yang kana iku mlaku anani qalil aw raqidan utawa meneng. Bahkan Imam Nawawi membahas keharaman qadil hajah di dalam air yang sedikit, baik air itu mengalir maupun air itu diam. Itu Imam Nawawi berpendapat seperti itu. Intinya qadil hajah di dalam air itu harus kita hindari selaku umat Islam. Seperti itu, sahabat Casirat yang kami hormati. Jangan biasakan kita kencing di kolam, apalagi kolam renang itu dijadikan mandi oleh banyak manusia, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Wa yajtanibu aidan al-baula wal ghaita tahta syajaratil musmirati. Wa yajtanibu lan ngetoi aidan, wa yajtanibu lan ngetoi sapa qadil hajah aidan halimani al-baula inguyu wal ghaita lan ngising tahta syajaratil musmirati ing sore wit kang uwah. Waqtas samrati ing dalem waktune uwah wa ghairihi lan sa'liyani waqtas samrah. Dan juga hendaklah bagi kita umat Islam ketika mau melaksanakan qadil hajah, jangan sampai kita buang air besar maupun air kecil di bawah pohon atau ke pohonnya. Ketidakbolehan kencing di dalam terhadap pohon yang berbuah itu dilakukan baik pada saat berbuah atau tidak sedang berbuah. Itu hukumnya makruh. Jangan kita kencing di pohon, apalagi pohon itu adalah milik orang lain dan juga banyak orang melaksanakan aktivitas di sana. Misalnya, mohon maaf, ini kita kencing di sawah, ternyata ada pohon pisang, kita kencingnya di sana misalnya. Lah, maka itu hukumnya makruh. Makruh itu apabila tidak mengganggu orang lain, seperti itu, sahabat Casirat. Tetapi kalau kita kencing kepada pohon pisangnya orang, yang pada besokan harinya orang melaksanakan aktivitas atau berteduh di sana, ya tentu hukumnya haram lah. Karena itu akan membuat orang merasa tidak nyaman berada di pohon itu, atau yang memiliki itu pasti tidak akan ridho pohonnya itu dikencingi begitu. Kecuali kalau ada ridho, ya itu tetap makruh hukumnya, karena qadil hajah di tempat yang di pohon yang berbuah itu dihukumi makruh. Seperti itu, dan bisa haram hukumnya apabila itu sampai mengganggu kepada orang lain. Seperti itu, sahabat Casirat yang kami hormati. Yang lebih aman ya kita qadil hajahnya itu di tempat yang sudah disediakan untuk qadil hajah. Seperti itu, biar kita tidak mengganggu orang lain, biar kita tidak membuat orang lain itu merasa terganggu atau merasa tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan itu.
wa yajtanibu ma dzukira wa yajtanibu lan ngetoi sapa qadil hajah ma ing perkara dzukira kang wis disebut apa ma fit tariqi ing dalem dalan al masluki kang dilewati linnasi maring manusa. Dan juga hendaklah bagi qadil hajah tidak melaksanakan qadil hajahnya di jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Jadi kita tidak diperkenankan buang air besar maupun buang air kecil di tempat yang biasanya di situ dilakukan aktivitas oleh masyarakat, tidak boleh. Dan itu bisa dihukumi haram kalau menurut saya apabila orang yang qadil hajah itu atau qadil hajahnya, kencingnya ataupun beraknya itu dapat mengganggu kepada orang yang lewat di sana. Nah, itu sahabat Jasiron yang kami hormati, dan ini biasanya sering terjadi di kalangan kita. Mohon maaf, ini biasanya kencing di jalan, kencing di pinggir jalan, itu hukumnya tidak boleh. Karena orang yang lewat di sana pasti merasa terganggu dengan bau yang disebabkan oleh baul ataupun goit yang dilakukan oleh qadil hajah itu. Maka Nabi Muhammad SAW pernah memberikan peringatan kepada kita, hendaklah kita khawatir dan takut kepada dua terlaknat. Apa dua terlaknat itu? Adalah orang yang biasa kencing ataupun buang air besar di dalam jalan atau di jalan umum yang biasanya itu dilalui oleh orang, atau di tempat berteduhnya orang, seperti itu. Jadi jangan sampai bagi kita semua qadil hajah di tempat yang biasanya dilakukan aktivitas oleh masyarakat kita. Dan juga mungkin ini bisa kita jadikan renungan. Biasanya sahabat Jasirat yang kami hormati, kalau ada orang melaksanakan qadil hajah di jalan, mohon maaf ini sebelumnya, maka kebanyakan itu tidak istinja. Karena memang di jalan umum ataupun di tempat umum yang biasanya tidak digunakan untuk qadil hajah, itu memang tidak disediakan alat untuk istinja seperti air ataupun yang lainnya. Nah, kalau kita tidak istinja, maka celana yang kita gunakan untuk qadil hajah pada waktu itu atau sarung yang kita gunakan itu pasti mutanajis. Khawatir kalau pada waktu itu kita gunakan untuk sholat seperti itu, dan kita lupa bahwa kita pernah melaksanakan qadil hajah tanpa istinja. Nah, tentu itu membahayakan kepada sholat kita sendiri. Maka suatu ketika Nabi Muhammad SAW pada waktu itu berjalan di sekitar Madinah. Kemudian beliau mendengar bahwasanya ada dua kuburan yang pada waktu itu diazab oleh Allah, menjerit-jerit. Jadi Nabi Muhammad mendengar orang yang disiksa di alam kubur pada waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya pada waktu itu, apa penyebab daripada orang yang disiksa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka melakukan sesuatu yang dianggap enteng, yang dianggap remeh oleh mereka. Apa itu? Yaitu kencing di tempat umum dan tentu tidak istinja. Ada yang mengatakan kencingnya tidak istinja, ada yang mengatakan kencingnya atau qadil hajahnya tidak menggunakan penghalang, tidak ada satirnya. Kemudian yang kedua, mereka yang biasa bernamimah. Tentunya dengan dibacakan sedikit kisah itu kita bisa menjadi lebih berhati-hati untuk qadil hajah di tempat yang bukan tempatnya dilaksanakan qadil hajah seperti itu. Oke, sahabat Jasirat yang kami hormati, maksud daripada kajian kita kali ini adalah bagaimana kita selaku orang Islam untuk tidak membuat orang merasa terganggu dengan apa yang kita lakukan, lebih-lebih terganggu dengan air kencing ataupun berak seperti itu ketika kita melaksanakan qadil hajah. Karena saya yakin semua atau rata-rata manusia di bumi ini pasti tidak menyukai bau pesing yang disebabkan oleh kencing ataupun bau tidak sedap yang disebabkan oleh berak. Pasti mereka merasa tidak nyaman dan merasa risih sekali dan mangkel mungkin
ketika di tempat mereka itu dilakukan atau dijadikan sebagai tempat pembuangan air besar maupun air kecil bagi orang yang ya siapa saja yang melakukan itu tentu tidak merasa ridho hal itu dilakukan. Untuk itu Islam mengatur kita untuk selalu menjadi orang yang bermanfaat dan tidak mengganggu terhadap orang lain. Bahkan di dalam masalah BAB, buang air besar maupun buang air kecil, ini diatur oleh Islam bagaimana caranya, bagaimana tempat yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi di sini kalau kita simpulkan kajian kita pada kesempatan ini, yang pertama, janganlah kita buang air besar ataupun buang air kecil di air yang air itu tentu volumenya sangat sedikit dan apalagi tidak mengalir seperti itu sahabat Casirat. Kalau mengalir mungkin masih ada pembahasan yang lebih lanjut di dalamnya. Mengalir dan juga airnya besar itu mungkin masih, kalau buang air kecil mungkin masih tidak apa-apa, tetapi tadi disampaikan lebih baik kita menghindari hal itu. Kemudian kalau di waktu malam hendaklah kita tidak melaksanakan hal itu, tidak qadil hajat di tempat yang air mengalir itu, karena malam itu biasanya dijadikan aktivitas oleh kaum jin yang itu juga makhluk yang hidup berdampingan dengan kita dan kita tidak bisa melihat mereka bila melakukan aktivitas di dalamnya. Nah, ini kemarin sempat ramai tentang masalah jin, apakah bisa dilihat apa tidak, atau sampai media sosial kemarin itu diramaikan tentang masalah jin dapat dilihat atau tidak seperti itu ya. Ya kalau menurut saya tidak perlulah kita membahas atau mendengarkan permasalahan-permasalahan itu lebih mendalam, apalagi masalah jin yang memang sedikit sekali informasi yang kita ketahui di sana. Dan tentunya kita hidup berdampingan, bukan hidup bersosial dengan jin, tidak, tetapi kita hidup berdampingan dengan jin, artinya kita tetap menjaga etika kita. Kalau memang itu mengganggu bahkan kepada makhluk yang disebut jin, meskipun kita tidak bisa melihat mereka atau tidak merasakan mereka, maka ya tetap kita jaga etika. Makanya di sini di dalam Hasyiah Al-Bajuri disampaikan makruh hukumnya, meskipun kita qadil hajahnya itu di air yang mengalir, yang besar airnya kalau di malam hari, karena tempat itu biasanya dilaksanakan aktivitas oleh jin kalau malam seperti itu. Ya kira-kira seperti itulah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan itu. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan bagi kita kencing di pohon. Nah, kenapa pohon? Ya karena biasanya orang kalau kencingnya itu di tempat umum, biasanya mereka cari pohon untuk dijadikan sasaran seperti itu. Ya jangan, kalau bisa kita hindari, dan apalagi itu bukan pohon milik kita dan itu tempat umum seperti itu. Kalau ada orang berteduh di sana kan waduh wa'fu anna seperti itu. Kemudian jangan kita melaksanakan qadil hajah di jalan umum atau tempat yang biasa dilaksanakan aktivitas oleh masyarakat yang di sana misalnya dijadikan tempat, atau di pasar atau di mana saja yang memungkinkan tempat itu ada orang. Kecuali kalau kita mau qadil hajat di tempat yang tidak ada orang sama sekali, misalnya di hutan belantara tidak ada orang dan tidak ada kehidupan masyarakat di sana, tidak ada masyarakat yang melaksanakan aktivitas di sana, silakan begitu. Kalau memang itu memang tidak ada orang melaksanakan aktivitas. Namun kalau ada orang melaksanakan aktivitas, apalagi di jalan raya, apalagi di pasar, tentu itu hukumnya tidak boleh. Hukum asalnya makruh, tetapi apabila dapat mengganggu kepada kenyamanan orang yang melaksanakan fasilitas atau yang menikmati fasilitas itu, maka tentu hukumnya bisa berubah menjadi haram. Seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati. Ini belum selesai kajian kita tentang etika melaksanakan qadil hajah. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan lebih istiqomah lagi seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.